Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dia Salafi Syekh Mudawan dengan NPM 2417051071. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 7 yaitu supertype, subtype, dan business rules. Oke, materi praktikum kali ini adalah business rules atau aturan bisnis. Jadi, business rules ini adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis. Adanya aturan-aturan bisnis ini dimaksudkan untuk menegaskan struktur bisnis atau untuk mengendalikan atau memengaruhi perilaku bisnis. Aturan bisnis biasanya dituliskan dalam dokumentasi sederhana terkait sistem yang dibangun dan menghubungkannya dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Tujuan dari business rules ini yaitu menentukan ruang lingkup sistem, kemudian ada menjadikan dasar dalam pembuatan entity relationship diagram atau IRD, dan terakhir itu membantu menghindari ambiguitas dalam interpretasi data. Nah, jenis business class rules ini, yang pertama itu ada aturan struktural. Aturan struktural berkaitan dengan data dan hubungan antar data dalam sistem. Nah, tujuannya itu adalah memastikan data yang disimpan sesuai dengan fakta nyata, tidak ambigu, serta tetap konsisten. Poin penting aturan struktural itu ada menentukan entitas yang relevan dengan sistem, kemudian ada menentukan relasi antar entitas one to many atau one to one atau many to many. Kemudian ada menetapkan atribut yang harus unik, wajib diisi atau mengikuti domain tertentu. Terakhir ada mengatur batasan nilai agar sesuai kenyataan. Setiap mahasiswa harus ini adalah contohnya. Setiap mahasiswa harus memiliki NPM unik. Berarti atribut NPM adalah primary key. Satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, tapi satu pesanan hanya boleh dimiliki oleh satu pelanggan. Jadi ini adalah relasi one to many. Kemudian gaji pegawai tidak boleh negatif, itu adalah aturan domain contohnya. Kemudian ada aturan prosedural. Aturan prosedural berhubungan dengan alur kerja, proses, atau kebijakan organisasi. Nah, poin penting aturan prosedural itu adalah mengatur kebijakan organisasi dalam penggunaan data, membatasi jumlah atau kondisi tertentu dalam transaksi, mengatur reaksi otomatis sistem terhadap kejadian tertentu, memberikan logika tambahan yang tidak hanya bergantung pada struktur data. Contohnya adalah diskon 10% hanya berlaku jika total belanja lebih dari 500.000. Kemudian ada seorang mahasiswa hanya boleh mengambil 24 SKS per semester, dan kemudian ada pengembalian buku perpustakaan lebih dari 7 hari akan dikenakan denda 2.000 per hari. Serta ada seorang karyawan hanya boleh cuti maksimal 12 hari dalam setahun. Nah, untuk penentuan atribut dan constraint ini kita ada penjelasan juga. Atribut merupakan karakteristik atau properti yang melekat pada suatu entitas maupun relasi. Penentuan atribut sangat penting karena akan menentukan informasi apa saja yang harus disimpan dalam basis data. Contohnya ada entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian ada jenis-jenis atributnya, itu adalah simple. Atribut sederhana yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya nama mahasiswa biasanya hanya disimpan langsung sebagai satu kesatuan. Kemudian ada composite, atribut yang masih dapat diuraikan dalam keadaan beberapa sub atribut. Contohnya alamat bisa dipecah menjadi jalan, kota, dan kode pos. Single value, atribut yang hanya menyimpan satu nilai untuk setiap entitas. Contohnya ada tanggal lahir mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa pasti hanya punya satu tanggal lahir yang dicatat di database. Kemudian ada multi value, atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap entitas. Artinya satu entitas bisa punya banyak data pada atribut yang sama. Contohnya adalah nomor telepon. Kemudian ada derived, atribut yang nilainya dihasilkan dari atribut lain atau hasil perhitungan. Contohnya itu adalah umur, bisa dihitung dari atribut tanggal lahir dan tanggal saat ini.
Terakhir ada constraints. Kok terakhir ya. Kemudian ada constraints. Constraints ini adalah aturan atau batasan yang diterapkan pada atribut maupun relasi agar data di dalam basis data tetap valid, konsisten, dan sesuai kebutuhan. Jadi jenis-jenis constraints itu ada domain constraint, mengatur bahwa nilai dari suatu atribut harus sesuai dengan tipe data dan format yang ditentukan. Contohnya ada atribut email harus sesuai formatnya. Misalnya mengandung A yang untuk yang ini. Kemudian ada entity integrity. Setiap baris data atau record dalam tabel harus bisa diidentifikasi secara unik dengan primary key. Contohnya ada NPM yang pada tabel mahasiswa harus unik dan tidak boleh kosong. Kemudian ada referential integrity, aturan untuk menjaga konsistensi antar tabel yang berhubungan melalui foreign key. Foreign key harus mengacu pada data induk yang valid, contohnya ID pelanggan di tabel pesanan. Kemudian ada key constraint. Beberapa atribut selain primary key juga bisa dibuat unik supaya nilainya tidak boleh sama. Contohnya adalah email karyawan. Email karyawan di tabel karyawan itu harus unik. Tidak boleh ada dua orang yang memakai alamat email yang sama. Kemudian ada cardinality dan participan constraint. Aturan yang mengatur berapa kali satu entitas boleh atau harus terlibat dalam sebuah relasi, bisa minimum, wajib atau tidak wajib, atau maksimum satu atau banyak. Contohnya satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan atau one to many. Ini ada contoh studi kasus. Jadi sistem informasi rumah sakit bus ini seterusnya itu ada seorang pasien dapat melakukan lebih dari satu kunjungan. Kemudian ada seorang dokter dapat melayani banyak pasien dan satu pasien ditangani oleh satu dokter. Terdapat entitas dengan subtype dokter dan perawat. Ini adalah IRD-nya atau tabelnya. Jadi di sini ada pegawai yaitu subtype-nya, ada ID pegawai sebagai primary key, ada nama, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian di subtype pegawai itu ada ID pegawai sebagai primary key dan foreign key. Terus ini ada spesialisasinya. Kemudian ada perawat dengan subtype dari pegawai tadi. Jadi ID pegawainya ini adalah primary key dan foreign key. Terus ada shift juga. Nah, terus ada pasien dengan ID pasien sebagai primary key, nama, alamat, dan tanggal lahir, kunjungan, Nah, kunjungannya ini ID kunjung sebagai primary key, tanggal diagnosa, ID pasien, dan ID dokter. Terakhir ada penanganan, ID pasien, sama ID pegawai gitu. Jadi constraint ini entity integrity, ID pegawai, ID pasien, ID kunjungan. Ini adalah constraintnya. Ini adalah IRD-nya, bisa kita lihat. Ini adalah subtype pegawai ada ID pegawai, nama, alamat, tanggal lahir. Kemudian ada subtype dokter sama perawat. Jadi penanganannya satu dokter bisa ini bisa menangani banyak pasien, tapi banyak pasien bisa ditangani satu dokter gitu. Nah, untuk kunjungan ini adalah one to many. Jadi ada satu kunjungan satu kunjungan one to many apa one to one ya? One to many harusnya. Jadi kunjungan bisa banyak pasien gitu. Banyak pasien gitulah. Ini adalah bahas ini seterusnya. Jadi setiap pekerja memiliki ID pekerja yang unik sebagai identitas utama. Seorang pekerja hanya dapat menjadi pekerja harian atau pekerja tetap, tidak keduanya. Pekerja harian memiliki atribut upah harian, sedangkan pekerja tetap memiliki atribut gaji bulanan dan masa kerja. Ini studi kasusnya. Dan ini adalah entitas dan atribut ini. Ada pekerja sebagai supertype, isinya adalah ada
isinya ada ID pekerja sebagai primary key, nama pekerja, alamat pekerja, kemudian ada subtype dari pekerja itu pekerja harian, dan pekerja tetap subtype dari pekerja juga. Di sini hanya membedakan kalau misalkan di pekerja harian ada upah harian, sedangkan kalau di pekerja tetap hanya ada gaji bulanan dan masa kerja. Nah, di sini ada proyek, ada atribut ID proyek sebagai primary key, ada nama proyek dan durasinya. Ini ada pekerjaan proyeknya. Jadi ini bakal nyambung ke atas semua. Ini cost rank-nya dan ini adalah IRD-nya. Bisa kita lihat seperti itu. Jadi bisa banyak apa satu proyek ini bisa dikerjakan banyak banyak pekerja lah, atau ya banyak pekerja sih, bisa pekerja harian atau pekerja tetap. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan 7 kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya juga minta maaf jika misalkan ada sedikit belibet ataupun saya kekurangan paham seperti itu. Saya juga tidak membuat IRD-nya karena uh, lagi-lagi saya membuatnya sangat terburu-buru. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.